Assalamualaikum. Ada yang lagi cari ide usaha? Bingung cari usaha apa? Bingung mau usaha apa? Di sini saja cari inspirasinya. Di sini akan ada ulasan mengapa merekomendasikan usaha ini, cara membuka usaha, tips dan trik menjalankan usahanya, review produk, cara menarik pelanggan. Selamat menyimak, semoga menginspirasi untuk Anda. Yuk kita bahas satu persatu tentang usaha ini. Di sini nanti juga akan dibahas tentang cara pembuatannya. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk zaman sekarang, pergi ke kota untuk berbisnis perlu dipikirkan beribu kali. Karena belum lagi memikirkan uang sewa rumah, usaha segalanya harus bayar. Mending putar otak tuh cari usaha di kampung sendiri. Masih banyak kok daftar peluang usaha di kampung yang bisa Anda kembangkan. Salah satunya ya ini, usaha kue molen mini. Menjadi wirausaha lumayan mudah. Yang penting Anda tidak ragu-ragu untuk mencobanya. Termasuk mencoba mempunyai usaha kue molen mini ini yang terbilang cukup murah dan banyak peminatnya. Yuk langsung saja kita ulas usaha yang satu ini. Masuk ke sesi pertama. Bagaimana sih memulai usaha kue molen ini? Pertama, tentunya apapun usaha Anda yang akan dijalani harus ada niat yang kuat. Ya di sini disertai keinginan yang kuat untuk memulai usaha. Optimis, pasti bisa. Jangan ragu-ragu ya, jangan juga putus asa jika ada kendala di jalan. Kedua, adanya modal. Jika ada niat tapi tidak ada modal, percuma dong tentunya. Usaha tidak akan berjalan. Jangan khawatir bagi yang mempunyai modal minim berjumlah ratusan ribu. Bisa kok mencoba usaha yang satu ini dengan cara Anda mengawali usaha ini di rumah dengan memanfaatkan perlengkapan dapur dan rumah Anda untuk berjualan. Tapi jika Anda mempunyai modal lebih, Anda bisa berjualan dengan membuka stand di mal-mal ataupun berjualan seperti di kaki lima dengan mempunyai stylist seperti ini ya, dan mencari tempat di pusat keramaian. Ketiga, menentukan tempat usaha. Jika Anda ingin memilih dan menjalankan usaha kue molen mini ini, tempat usaha Anda bisa berjualan di depan rumah tanpa memikirkan uang sewa tempat berjualan. Tapi rumah Anda bukan di pinggir jalan. Jangan khawatir, bisa kok menjalankan usaha ini. Yang penting jangan lupa melakukan promosi melalui mouth to mouth atau mulut ke mulut. Ataupun memanfaatkan media sosial seperti Facebook, IG, WA, dan lain sebagainya, supaya walaupun Anda jualan di depan rumah, banyak orang yang akan mengetahui bahwa Anda punya usaha ini. Atau jika Anda ingin usaha yang di pusat keramaian tanpa harus menyewa tempat, bisa juga dengan memulai bisnis ini di pinggir jalan yang ramai atau jalan yang menjadi jalur utama lalu lalang orang, dekat dengan kantor, dekat dengan sekolahan, kampus, dan lain sebagainya. Supaya jualannya lebih rapi, Anda bisa mempunyai styling seperti ini.
Bagi yang tidak mau susah-susah jualan, Anda bisa menjadi agen. Tawarkan ke orang lain untuk menjualkannya dengan berjajakan keliling. Simple bukan? Keempat, menentukan menu variasi untuk jualan. Jika Anda ingin memulai dan memilih usaha ini, Anda harus kreatif dan inovatif tentunya. Maksudnya, jualan kue molen ini yang identik dengan isian pisang, Anda harus tampil beda dari bentuk isiannya ataupun tambahan yang lain seperti topping. Jadi, Anda harus berani tampil beda dengan penjual molen mini yang sama di sekitar Anda. Jadi tentukan jenis variasi molen mini yang Anda jual dari bentuk-bentuk yang lucu, unik. Dari isiannya pun bisa berbeda-beda, dari berbagai aneka buah-buahan. Selain itu bisa juga diisi dengan keju, coklat, dan sebagainya. Dengan mix rasa ataupun dengan diberi topping tambahan. Untuk penjelasan lebih rincinya, simak di penjelasan selanjutnya. Makanya stay tune. Saksikan terus videonya sampai tuntas habis. Kelima, memikirkan harga jual. Dalam menentukan harga jual, jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Terlalu tinggi, pembeli pastinya enggan datang atau ingin mencoba membeli di tempat Anda, apalagi menjadi pelanggan di tempat Anda. Harga jual terlalu rendah tentunya usaha yang Anda jalani bisa mengalami kerugian. Tentunya itu akan berdampak buruk pada usaha Anda. Tentukan sesuai harga pasar di sekitar dan jenis bahan kue molen yang Anda jual. Jika Anda menjual kue molen berbagai variasi, tentunya harga jualnya akan berbeda. Seperti variasi molen pisang dengan molen coklat topping keju, tentunya harga jualnya akan berbeda. Bentuk ukuran molen pun menentukan harga jual yang akan Anda tetapkan. Keenam, cara memasarkan produk. Mengawali usaha molen mini ini, Anda perlu memikirkan dan melakukan berbagai cara dalam memasarkan produk ke orang sekitar, seperti dengan cara promosikan produk yang Anda perjualbelikan. Seperti promosi ke orang sekitar dengan sistem mulut ke mulut, ke orang sekitar Anda, teman dekat Anda, tetangga-tetangga Anda, teman kerja Anda. Selain itu, promosi bisa dilakukan di medsos. Untuk penjelasan lengkapnya, rincinya simak di sesi selanjutnya. Ketujuh, membuat brand produk. Supaya produk Anda terlihat lebih spesial dan terlihat beda dari usaha yang serupa sekitar Anda, serta akan mudah dikenal, Anda perlu mempunyai nama untuk produk yang Anda akan perjualbelikan. Jika Anda punya brand, usaha itu akan mempunyai kesan yang lebih profesional dan serius dalam memasarkan suatu produk. Menentukan konsep jualan. Walaupun hanya usaha kue molen mini, Anda harus menentukan konsep usahanya. Mau konsep usaha rumahan, konsep stand, kaki lima, konsep yang lebih besar lagi dan luas lagi, seperti penerimaan pesanan dalam jumlah besar dalam suatu acara. Masuk ke sesi kedua. Alasan merekomendasikan usaha kue molen ini kepada Anda. Usaha seperti ini di tempat Anda mungkin sudah ada. Tapi jika Anda sudah punya niat, segera lakukan. Yang penting Anda harus berani mencoba dan optimis. Untuk penjabaran lebih lengkapnya, alasan kenapa saya merekomendasikan usaha kue molen ini kepada Anda, supaya Anda tidak ragu lagi untuk menjalankan usaha ini.
Masuk ke penjelasan lebih rinci selanjutnya. Pertama, dari segi modal terbilang ringan hingga sedang. Itu tergantung Anda membuka usaha kue molen ini dengan konsep seperti apa. Jika Anda memulai usaha molen mini ini di depan rumah Anda dengan konsep usaha sederhana dan memanfaatkan perlengkapan di rumah yang seadanya yang sudah tersedia, tentunya modalnya akan lebih ringan. Jika dihitung-hitung, Anda hanya menyediakan bahan bakunya saja, seperti tepung terigu, gula pasir, mentega, kompor, dan sebagainya, yang diperkirakan hanya akan menghabiskan modal sekitar ratusan saja. Tapi lain halnya jika Anda ingin berjualan di tempat keramaian seperti pasar, mal, dekat kantor, dan di pusat kota yang penuh dengan keramaian. Tentunya modal yang dikeluarkan akan lebih besar lagi. Diperkirakan akan mengeluarkan modal besaran jutaan. Alasan kedua, jenis usaha ini merupakan usaha yang simpel pengerjaannya. Alasannya, Anda hanya membuat adonan kulitnya di rumah. Sampai tempat jualan, Anda tempatkan adonannya di mesin penggilingan untuk kulit molennya dan diisi dengan isian varian yang Anda akan sediakan untuk diperjualbelikan. Ketiga, tempat usaha yang fleksibel. Maksudnya, jika Anda memulai usaha ini, menentukan tempat jualan dimanapun hampir bisa untuk melakukan penjualan produk, seperti di depan rumah Anda, di pinggir jalan, dengan membuka seperti pedagang kaki lima. Juga bisa dilakukan di depan supermarket seperti dalam bentuk gerobak, atau juga dilakukan di mal-mal dengan Anda membuka stand. Jadi jualan produk molen ini itu fleksibel dimanapun bisa. Anda ingin jualan di dekat kampus, di dekat sekolahan, itu pun usaha molen ini bisa berjalan. Yang penting Anda tuh harus kreatif dalam mempunyai usaha. Alasan selanjutnya, bahan baku dalam usaha molen mini ini terbilang cukup mudah untuk didapatkan di sekitar Anda. Bahan baku untuk membuat molen mini ini seperti tepung terigu, gula, telur, mentega, dan aneka tepung-tepungan yang lain seperti baking powder, baking soda. Untuk isiannya seperti pisang, keju, coklat, itu hampir tersedia di sekitar Anda. Serta harga dari bahan baku untuk pembuatan kue molen ini lumayan terjangkau oleh masyarakat sekitar. Jadi jika Anda memilih usaha kue molen ini, tentunya untuk mencoba-cobanya tidak akan berat dilakukan jika Anda hanya mempunyai modal ratusan saja. Keempat, untung yang menggiurkan bagi pelaku usaha ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha molen mini ini, sehari bisa meraup untung Rp300.000. Jika dihitung dalam sebulan, untung bisa mencapai 9 jutaan. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya?
Ini dia hasil wawancara dengan pelaku usaha kue molen ini. Hari bisa berapa dapat keuntungan? Tergantung lagu. Kurang lebihnya? Kami sekarang karena belum lama, baru berjalan 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi kalau di perkiraan? Laku per hari. Ya, perharinya bisa berapa? 400-an ya? 450. Mantap ya. Memang. Alasan yang kelima, target pasar yang luas. Kue molen yang bercita rasa khas dengan yang manis, gurih, berteksturnya lembut. Siapa sih yang gak kenal dengan jenis kue yang satu ini? Produk pun harganya merakyat karena hanya kisaran 500 sampai ribuan saja. Oleh sebab itu, dari kalangan anak-anak sampai yang tua terbilang mampu untuk membeli kue ini. Selain itu, semua orang tentunya pernah bahkan mungkin sering merasakan nikmatnya si kue molen ini. Jadinya, penggemar kue molen ini tentunya banyak, dari kalangan atas sampai bawah, dari anak-anak hingga yang tua. Itulah alasannya yang disebut usaha kue molen ini adalah merupakan salah satu usaha yang mempunyai pangsa pasar yang luas. Ketujuh, penjualannya yang lancar dan cepat. Kue molen yang dijual dengan harga 500 sampai ribuan, tentunya harga itu terjangkau bagi semua kalangan, dari anak-anak hingga yang tua, serta tidak begitu berat bagi masyarakat sekitar untuk membeli dalam jumlah tertentu. Sehingga kemungkinan untuk jualan kue molen mini ini dibutuhkan waktu jualan yang kurang lebih dari 6 jam sudah laku habis terjual. Itu tergantung pada Anda, seberapa banyak Anda menjual kue molen ini. Jika Anda menjual dalam porsi sedang, tentunya itu kemungkinan besar bisa tercapai target penjualan habis dalam waktu 6 jam tersebut. Selanjutnya, masuk ke proses pembuatan. Untuk yang ingin memulai bisnis usaha molen mini ini, yang pertama siapkan tepung terigu sebanyak 4 kg, baking powder sebanyak 2 sendok peres makan, gula pasir 1 kg, air hangat 1200 ml, telur diambil kuningnya saja 4 buah, garam 2 sendok makan peres, mentega 800 gram. Masuk ke tahap pembuatan. Siapkan 1 kg gula pasir, masukkan air hangat, larutkan. Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan garam, 2 sendok makan vanili. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan 4 butir telur satu persatu, ambil kuningnya saja. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sisihkan. Masuk ke tahap selanjutnya. Siapkan 4 kg tepung terigu, lalu masukkan 800 gram mentega. Uleni hingga tercampur rata. Sisihkan. Selanjutnya, air gula yang cair tadi campurkan dengan 4 sendok peres makan baking powder, aduk rata. Masukkan di tengah adonan tepung tadi, uleni hingga kalis. Diamkan 15 menit sebelum digiling supaya adonan tidak pecah. Selamat mencoba berwirausaha. Masuk ke sesi selanjutnya.
Tips dan trik menjalankan usaha kue molen ini. Targetkan dalam target penjualan laku dalam 1 hari. Jika Anda baru mengawali usaha ini, jangan berjualan dalam jumlah banyak dulu. Itu disebabkan karena masih belum banyak pelanggan. Produk jualan Anda masih belum banyak yang dikenal. Jika Anda sudah mulai banyak pembeli dan pelanggan, berarti Anda sudah menguasai lahan. Itu berarti Anda sudah bisa membuat adonan yang lebih banyak lagi. Tanamkan prinsip dalam setiap usaha makanan 1 hari terjual, bagaimanapun caranya. Seperti jika Anda jualan sampai jam 5 sore, tapi jualan Anda belum terjual, Anda perpanjang waktu sampai jualan Anda habis terjual, atau paling nggak tinggal sisakan sedikit yang tersisa dari jualan Anda. Boleh juga dicoba dengan trik yang lain, yaitu dengan Anda sambil pulang membawa jualan Anda jajakan ke daerah sekitar Anda sampai jualan Anda habis terjual. Sehingga setiap kali Anda jualan, untuk keesokan harinya, produk yang Anda jual selalu fresh dan baru tentunya. Selain itu, Anda juga bisa menerapkan trik dalam usaha molen ini. Jika Anda masih ada produk yang tersisa, terapkan promo produk di akhir jualan, seperti beli 5.000 dapat tambahan 3 potong dan sebagainya, sehingga produk Anda habis terjual pada. Intinya, dalam berusaha menjadi pedagang, jangan terlalu pelit. Tanamkan dalam usaha Anda berjualan sambil bersedekah supaya makin lapang rezeki Anda, sehingga dagangan Anda semakin laris, keuntungan semakin banyak didapat. Jangan menjual produk yang tidak laku di kemudian hari. Tentunya itu akan berpengaruh pada rasa kue yang Anda jual. Jika ada pelanggan yang kecewa dengan produk Anda, yang dikarenakan perubahan terhadap rasa dari produk yang Anda jual di kemudian harinya, tentunya malas berkunjung lagi ke tempat Anda, sehingga pelanggan Anda akan semakin berkurang. Itu kan akan menjadi dampak buruk pada usaha yang Anda jalani. Tip dan trik selanjutnya dalam usaha kue molen ini yaitu buatlah kue molen yang kreatif dan inovatif. Zaman sekarang punya usaha apapun hampir mempunyai banyak saingan. Oleh sebab itu, Anda harus berani tampil beda dengan ide kreatif pada usaha kue molen yang Anda jalani. Walaupun di tempat Anda sudah banyak pelaku usaha yang sama, jika Anda kreatif, inovatif, itu tidak akan berpengaruh pada produk yang Anda akan perjualbelikan. Seperti contoh usaha kue molen mini yang kreatif dari bentuknya, yang biasanya berbentuk lonjong bisa Anda ubah ke bentuk lain, seperti bentuk kotak,
bentuk yang bisa dicetak-cetak dalam bentuk kartun. Atau dari segi warna, yang biasanya warna molen cenderung coklat muda, Anda bisa menambahkan warna lain ke molen Anda. Sebaiknya warna yang Anda tambahkan itu adalah pewarna alami, seperti warna ungu yang Anda dapat dari ubi ungu, warna hijau pada pandan, dan sebagainya. Selanjutnya, kreatif dari isian molen, yang biasanya molen hanya isi pisang. Anda kreatif dengan selai stroberi, nanas, dan sebagainya, ataupun dengan isian keju, coklat, kacang. Biasa juga dengan aneka buah-buahan yang lain, seperti buah mangga, ataupun buah yang tersedia di daerah Anda. Selain itu, berikan aneka topping untuk menambah nilai jual dan daya tarik pembeli, seperti topping keju, topping gula halus, dan sebagainya. Dari segi rasa, yang biasanya rasa molen itu manis, Anda bisa membuat molen gurih dengan isian abon ikan, abon ayam, abon sapi, ataupun abon kelapa. Yang ketiga, teruslah konsisten pada kualitas kue molen Anda.